Halo, kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan episode sebelumnya tentang pertarungan antara Thor dan Lobu. Ayo kita langsung ke film Ragnarok episode 2 ya kawan. Lawan yang layak. Begitulah gambaran dari Lobu dan Thor. Mereka terlahir dengan takdir yang berbeda, tapi mempunyai satu kesamaan, yaitu dapat mengalahkan musuh dengan satu hantaman di medan perang. Untuk pertama kalinya, mereka menemukan musuh yang seimbang. Pertempuran antara Lobu dan Thor masih berlanjut. Zeus yang sedang menonton pun berkomentar. Dia berkata, "Lumayan juga bagi manusia rendahan." Tapi dia menjadi sombong karena merasa setara dengan dewa dan tidak menyadari kekuatan Thor yang sebenarnya. Di tengah pertarungan sengit mereka, Thor tiba-tiba mundur dan mengeluarkan sengatan listrik dari tangannya. Thor lalu menggenggam paluhnya dengan badan yang condong ke belakang. Sepertinya Thor akan mengeluarkan teknik legendarisnya. Pada zaman kuno, negeri para dewa, Asgard dikelilingi tembok tinggi untuk melindungi bangsa Asgard dari serangan raksasa. Tembok itu dijaga oleh malaikat pelindung. Keadaan selalu damai di Asgard. Sampai suatu hari, para raksasa es yang berjumlah 66 datang untuk menyerang Asgard. Tembok pelindung Asgard berhasil dijebol oleh raksasa es yang berbadan paling besar. Pasukan malaikat pelindung mencoba menahan para raksasa. Tapi raksasa malah memakan pasukan malaikat penjaga. Itu membuat para rakyat bangsa Asgard menjadi panik dan ketakutan. Asgard berada di dalam ambang kehancuran. Para raksasa berhasil mengalahkan semua malaikat penjaga dan mereka menuju ke kastil Asgard. Saat raksasa ingin menjebol pintu kastil, muncul seorang pria dari dalam kastil. Ternyata itu adalah Thor. Thor melawan para raksasa sendirian. Dengan mudah, Thor mengalahkan sebagian raksasa itu. Karena merasa sangat bosan, Thor mengakhiri pertempuran dengan satu serangan palu besarnya. Thor mengalahkan 66 raksasa sendirian. Setelah itu, para dewa menceritakan kisahnya dan memberi nama teknik itu petir dewa perang palu Thor. Kembali ke pertarungan Thor dan Lobu, para dewa dan manusia yang sedang menonton pertarungan mereka terkejut dengan teknik yang dikeluarkan Thor. Dan dewa menganggap bahwa pertarungan sudah berakhir. Gol pun merasa jika dewa sudah serius, mustahil bagi manusia untuk melawan dewa. Brynhilde lalu menyuruh Gol untuk memperhatikan dengan seksama. Brynhilde berkata, sejarah para dewa dan umat manusia akan berubah. Ternyata Lobu tidak terluka. Dia langsung menebaskan senjatanya ke badan Thor dan membuat dada Thor berdarah.
Itu membuat terkejut para dewa. トール様が人間相手に傷を負った。嘘だ、嘘だ。 Menurut catatan 3 kerajaan, Lubu selalu berkelana mencari lawan yang kuat. 一つだけ確かなの。 Dia menghabisi semua yang menghalanginya. 九元剣。いつしか呂布の前に立ちはだかる者は消え。 Saat Lubu terus mencari lawan yang terkuat, namanya tersebar ke seluruh penjuru Tiongkok. 呂布宝泉の名は中華全土に轟いた。 Itu membuat pengikutnya semakin banyak. Setelah perjalanannya lebih dari 30 tahun, Lubu menyadari bahwa tidak ada yang dapat menandingi kekuatannya. Sampai-sampai Lubu bosan hidup di dunia ini dan ingin mengakhiri hidupnya. Lubu kini senang dan akhirnya menemukan lawan yang seimbang. Dia akan melawan Thor dengan seluruh kekuatannya. Zeus merasa aneh dan tidak menduganya. Dia berkata bahwa saat menghadapi palu milik Thor, semua senjata manusia akan hancur. Ini sangat mustahil. Tidak ada senjata manusia yang dapat menahan senjata para dewa. Zeus menyadari kalau senjata yang digunakan Lubu adalah pemberian dari Branhil. Sebelum pertempuran Ragnarok dimulai, Branhil telah menyiapkan rencananya agar umat manusia bisa menang melawan para dewa. Gol bertanya kepada Branhil, walau Lubu petarung terhebat di 3 kerajaan, apa ada peluang Lubu bisa menang melawan dewa? Branhil menjawab bahwa tidak ada peluang bagi Lubu bisa menang melawan dewa. Branhil berkata, sumber kekuatan para dewa yang sangat hebat berasal dari senjata mereka di kayangan. Semua senjata buatan manusia hanyalah mainan bagi para dewa, dan itu akan hancur dengan satu serangan. Jadi, mustahil bagi manusia untuk bisa menang melawan dewa. Tapi, jika manusia mempunyai senjata para dewa, mungkin bisa menandingi kekuatan para dewa. Branhil lalu meminjamkan 13 senjata milik Valkyrie kepada pejuang umat manusia. Itulah kenapa Lubu bisa menahan serangan dari Thor. Branhil berkata, ini saatnya berpesta. Tapi sayang sekali episode 2 sudah selesai dan pertempuran Thor melawan Lubu harus dipending dulu ya kawan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada perkataan yang kurang baik tolong dimaafkan ya kawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.